Sikap sombong merupakan akhlak tercela. Sombong berarti juga tinggi hati. Orang sombong suka membanggakan diri dan selalu meremehkan orang lain. Sombong merupakan kebalikan dari rendah hati. Sikap sombong termasuk salah satu sifat setan loh. Bersikap sombong dapat melukai hati teman. Oleh karena itu, kita harus menjauhi kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membenci sifat sombong. Hanya Allah yang pantas bersikap sombong karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sikap sombong harus dijauhi karena sangat berbahaya, menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Sikap sombong memicu akhlak buruk yang lain juga loh dek, misalnya berbohong dan egois. Akhlak-akhlak tercela lainnya yaitu 1. Tidak menghormati orang lain. Kalau orang itu sombong, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, pasti dia tidak bisa menghormati orang lain. Yang kedua, mudah marah atau tersinggung. Yang ketiga, dengki. Yang keempat, suka mengejek orang lain. Karena apa? Karena kalau bersikap sombong itu merasa dirinya lebih baik dan suka memandang rendah orang lain. Yang terakhir, sulit memaafkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Nah, ada 3 jenis sifat sombong. Yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sombong kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, sombong kepada manusia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah berarti mendurhakainya, mengabaikan perintah dan melanggar larangannya. Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang orang yang sombong loh dek. Misalnya kisah Qarun dan juga kisah Fir'aun. Kalian mau tahu tidak kisah Qarun itu seperti apa? Simak cerita dari Ustadzah ya. Qarun hidup pada zaman Nabi Musa. Qarun dilimpahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya dipenuhi kemewahan dan kekayaan. Qarun merasa hartanya adalah segalanya. Dan Qarun merasa dirinya hebat karena memiliki harta yang banyak. Padahal harta itu kan titipan Allah dek. Qarun tidak akan kaya raya jika Allah tidak menitipkan harta-hartanya kepada si Qarun itu. Qarun merasa dia hebat bisa mendapatkan harta, kekayaan, kemewahan. Dia lupa bahwa harta itu yang ngasih Allah. Qarun jadi bersikap mendurhakai Allah, mendustakan kehebatan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubur Qarun dan hartanya. Jadi bumi itu terbelah dan menelan semua harta Qarun beserta Qarun. Selanjutnya juga ada kisah Fir'aun. Kalian masih ingat kan bagaimana kisah Fir'aun yang pernah kita bicarakan waktu kelas 1 itu? Fir'aun adalah raja yang memiliki harta yang banyak juga. Bahkan dia tidak pernah sakit. Dan parahnya Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Hingga pada ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beribadah menyembah kepada Allah, Fir'aun tetap tidak mau. Akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Yang kedua, sombong kepada Rasulullah. Sombong kepada Rasulullah juga tidak boleh.
tidak mengikuti ajaran Rasulullah, mengingkari ajaran Rasulullah, menuduh beliau sebagai pendusta, bahkan menghinakan Rasulullah itu bentuk kesombongan pada Rasulullah. Anak soleh harus mengikuti ajaran Rasul ya, menjalankan syariat agama Islam, dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah sombong kepada manusia. Sombong kepada manusia berarti merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya dari yang lain. Jadi suka meremehkan, menganggap orang lain rendah. Itu namanya sombong kepada manusia. Contoh sikap sombong kepada manusia yaitu memamerkan harta yang dimiliki, memamerkan kemampuan, menolak kritikan dari orang lain, menolak pendapat dari orang lain, juga tidak mau menerima bantuan dari orang lain. Karena sikap sombong itu adalah sifat yang Allah benci, maka ada beberapa akibat kalau kita berbuat sombong. Yang pertama yaitu dibenci Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Yang ketiga, tidak disukai banyak orang. Jadi kalau kita berbuat sombong, kita nggak akan punya teman, dek. Dan yang keempat, hati menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Itu suka merendahkan orang lain. Jadi tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Manusia itu makhluk yang lemah, maka tidak boleh sombong karena kita ini tidak mampu atas segalanya.